Semuanya, perkenalkan nama saya Hasana Diartarini dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan membahas tentang otot jantung. Topik pembahasan kita kali ini ada 5. Yang pertama, pengertian otot jantung. Yang kedua, fungsi otot jantung. Yang ketiga, ada cara kerja otot jantung. Yang keempat, ada ciri umum dan ciri khusus otot jantung. Yang kelima, ada struktur otot jantung. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertian otot jantung. Otot jantung adalah otot yang hanya ditemukan pada organ jantung. Otot jantung disebut juga sebagai otot spesial. Kenapa sih otot jantung bisa disebut otot spesial? Karena otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Otot jantung bekerja secara involunter. Artinya bekerja di luar kesadaran manusia. Selanjutnya ada fungsi otot jantung. Fungsi otot jantung yang pertama adalah membantu organ jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, membersihkan tubuh dari hasil proses metabolisme. Yang ketiga, mengambil atau menyerap darah ketika jantung mengalami relaksasi. Yang keempat, mendukung dan menunjang fungsi kerja dari organ jantung. Yang kelima, meremas darah sehingga darah dapat keluar dari jantung saat berkontraksi. Selanjutnya, yaitu cara kerja otot jantung. Otot jantung bekerja secara terus-menerus tanpa henti, agar dapat memompa darah ke seluruh tubuh kita, untuk menjaga keseimbangan fungsi organ dalam tubuh lainnya. Otot jantung berkontraksi sebanyak 70 kali per menit setiap hari. Apabila gerakan memompa dari jantung berhenti akibat kerusakan karena otot jantung, itu artinya kehidupan manusia juga akan berhenti. Hal ini dapat terjadi karena darah juga berhenti mengalir ke seluruh tubuh. Selain itu, supaya otot jantung dapat berkontraksi secara teratur dan stabil, jantung memerlukan sistem kelistrikan yang memicu detak jantung. Sistem tersebut sekaligus menjadi sumber daya yang sangat penting dalam cara kerja jantung. Selanjutnya, ada ciri umum otot jantung. Ciri umum otot jantung yang pertama ada memiliki bentuk yang memanjang. Yang kedua, memiliki inti sel yang terdapat di tengah otot. Yang ketiga, jumlah serabut dalam otot jantung kurang lebih sebanyak 1.500 filamen. Yang keempat, otot jantung terus bekerja dan tidak beristirahat. Yang kelima, mempunyai serabut yang bercabang-cabang. Yang keenam, otot jantung berbentuk silindris dan bercabang. Selanjutnya, ada ciri khusus otot jantung. Yang pertama, otot jantung mempunyai serabut khusus. Otot jantung dibuat oleh serabut yang mana serabut tersebut memiliki bentuk poros. Serabut ini terelongasi dan membentuk cabang dengan suatu nukleus sentral. Yang kedua, ada memiliki panjang 85-100 mikron. Salah satu ciri khusus lainnya dari otot jantung adalah mempunyai panjang yang berkisar antara 85-100 mikron, yang berdiameter sekitar 15 mikron. Yang ketiga, otot jantung tidak dipengaruhi oleh otak. Otot jantung adalah jenis otot yang berfungsi dan cara kerjanya tidak dipengaruhi oleh saraf pusat, yakni otak. Artinya, otot jantung bekerja di luar kesadaran manusia. Yang keempat, terdapat diskus interkalaris. Dalam otot jantung terdapat garis-garis transversal yang berwarna gelap yang dinamakan diskus interkalaris. Hal tersebut menjadi sambungan kuat yang khusus dan pada sisi ujungnya saling bersentuhan dengan sel-sel otot luar. Pada jantung, terdapat 3 hubungan khusus dengan diskus interkalaris. Antara lain, fascia adherens, yaitu tempat melekatnya filamen aktin pada sarkomer terminal. Selanjutnya ada muscular adherens, yaitu berperan dalam mempertahankan otot jantung agar tidak terpisah dengan sarkomer saat terjadi kontraksi yang kontinu.
Yang ketiga ada gap junction, yaitu kontinuitas ionik di antara sel-sel yang berdekatan. Yang kelima, serabut berbentuk sarkolema. Otot jantung juga memiliki serabut yang berupa sarkolema yang terdiri dari miofibril yang tampak berdampingan antara satu dan yang lainnya. Yang keenam, kontraksi otot jantung kuat dan berirama. Otot jantung merupakan salah satu otot yang berfungsi untuk menunjang kerja organ jantung. Keistimewaan otot jantung adalah kemampuannya untuk berkontraksi dengan kuat dan berirama, dan secara terus-menerus. Otot jantung juga bereaksi secara cepat terhadap stimulus dan mampu bekerja lama tanpa lelah. Saat otot jantung kontraksi, maka jantung akan menguncup dan darah akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sementara saat otot jantung relaksasi, maka jantung mengembang dan darah kembali mengalir ke jantung. Yang ketujuh, terdiri dari 1 atau 2 sel. Otot jantung adalah jenis otot yang pada umumnya terdiri dari 1 atau 2 inti sel saja. Namun, tidak menutup kemungkinan dapat terdiri dari 3 atau 4 sel. Meskipun sebenarnya jarang sekali otot jantung yang memiliki 3 atau 4 inti sel. Yang kedelapan, otot jantung dipengaruhi oleh saraf otonom. Cara kerja dari otot jantung dipengaruhi oleh 2 saraf otonom atau saraf yang bekerja tanpa disadari, yakni saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Saraf simpatik umumnya berfungsi untuk mempercepat kerja organ-organ tubuh, sementara saraf parasimpatik berfungsi untuk memperlambat kerja organ-organ tubuh. Yang kesembilan, hanya ditemukan di dinding jantung. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, otot jantung adalah otot yang hanya terdapat pada bagian dinding jantung. Hal ini menjadi salah satu ciri utama yang membedakan otot jantung dengan otot yang lainnya. Yang ke-10, otot jantung dipengaruhi oleh kadar oksigen. Otot jantung adalah otot yang bekerja tanpa pengaruh otak sebagai saraf pusat. Akan tetapi, kerja dari otot jantung sangat dipengaruhi oleh kadar oksigen yang terdapat di dalam tubuh. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah struktur otot jantung. Struktur otot jantung ada 5. Yang pertama sarkomer, yaitu jaringan otot yang terbentuk dari filamen miosin tunggal dan kedua sisi filamen aktin. Yang kedua ada dis interkalasi. Ini adalah sambungan kecil yang menghubungkan setiap sel otot jantung. Yang ketiga ada gap junction, yaitu bagian dari disinterkalasi yang menyampaikan impuls listrik pada setiap sel sehingga otot bisa berkontraksi dengan teratur. Yang keempat ada desmosom. Bagian ini juga berada di dalam disinterkalasi. Fungsinya adalah untuk menyatukan serat otot jantung selama kontraksi. Yang kelima ada inti nukleus. Inti nukleus menjadi pusat kendali sel yang berisi materi genetik. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Thank you for watching. Bye guys.